Halo semuanya, di video kali ini kakak akan membahas tentang bangun ruang. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bangun datar. Nah, untuk sekarang kita akan membahas terkait dengan bangun ruang. Nah, khususnya pada sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama, coba teman-teman temukan benda-benda yang bentuknya sama dengan bangun berikut ini. Nah, di atas kan ada gambar ya. Nah, coba teman-teman cari apakah ada benda-benda di sana yang mirip gitu, yang sama persis dengan gambarnya. Bisa dilihat ya, di sini kan ada kue nih. Ini kan sama dengan yang ini. Lalu topi ini, topi ulang tahun, sama dengan yang ini. Lalu ini juga sama dengan yang ini. Kotak itu sama dengan yang ini. Nah, coba teman-teman sama gak sama yang kakak? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke berbagai bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Nah, sebagai contoh di kehidupan kita ya, di dunia nyata itu ada gedung piramid di Rawasari. Nah, sebelah kiri lalu ada cerobong asap pembangkit listrik, lalu ada rumah adat Mbaruniang, rumah adat di kampung Wairebo, NTT. Lalu ada gedung BSI. Nah, itu termasuk dengan bangun ruang yang memang ada gitu, nyata di kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya, kita masuk ke bagaimana mengelompokkan 6 bangun ruang ini. Dari A sampai F. Nah, langsung ke contohnya. Nah, di sini contohnya. Di sini di sebelah kiri ya teman-teman. Sebelah kiri. Coba teman-teman apakah ada yang tahu bedanya apa sih yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini? Nah, kalau di sebelah kiri, alas dan atasnya itu sama. Nah, ini kan segitiga nih. Ini segitiga. Nah, ini sama dengan yang ini. Ini juga sama dengan ini. Kalau ini, itu alasnya lingkaran, tapi atasnya titik. Ini juga sama, atasnya titik semua. Ini yang membedakannya. Coba teman-teman cari lagi apakah bisa dikelompokkan lagi atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nah, coba lihat. Di sini kan disebutkan bahwa bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ini kan sama ya. Ini sisi datar nih. Sisi datar. Kan datar nih, datar tuh, datar ini juga datar. Berarti ini adalah prisma. Lalu di sini alas dan tutupnya sama persis. Ini kan segitiga, ini segitiga, ini segi empat, ini segi empat sama persis. Ini bisa disebut dengan prisma segitiga, segitiga. Lalu ini prisma segi empat. Bisa disebut seperti itu ya. Lalu, nah, apakah ini bisa disebut dengan prisma? Coba teman-teman sebutkan ya. Apakah ini mirip dengan prisma atau bisa dibilang ini adalah sebuah prisma? Ini tidak bisa disebut, tidak bisa dikatakan prisma. Kenapa? Karena ini berbeda. Ini sisi melengkung. Lalu ini sama, alas dan tutupnya sama. Akan tetapi ini sisi datar. Ini sisi datar. Ini mah sisi melengkung. Jadi ini bukan prisma. Lalu selanjutnya kita masuk ke prisma dan tabung. Apa sih bedanya prisma dan tabung dan juga persamaannya? Di sini kan kita akan mencari persamaan dan perbedaannya. Kita lanjutkan untuk persamaannya teman-teman. Nah, baik prisma maupun tabung memiliki bentuk alas dan tutup yang sama persis atau bisa disebut dengan kongruen. Nah, jadi ketika ada kata nih sama gitu. Nah, itu
bisa dibilang dengan kongruen ya. Ingat ya teman-teman, kongruen. Untuk selanjutnya itu adalah perbedaan. Yang pertama, alas prisma bentuknya segi banyak atau segitiga, segi empat, dan lain-lain. Sedangkan alas tabung bentuknya lingkaran, seperti yang tadi ya, yang melengkung, lingkaran gitu atasnya. Lalu prisma merupakan bangun ruang sisi datar, sedangkan tabung bangun ruang sisi lengkung. Kita lanjut ke limas. Limas adalah bentuk ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma, namun tutupnya berupa titik. Coba teman-teman lihat ya. Untuk limas, seperti yang tadi sudah dikelompokkan ya. Masih ingat ya teman-teman? Ada yang menyuruh kita untuk kelompokan nih gitu. Yang sebelah kanan. Nah ini kan segitiga nih. Akan tetapi atasnya tutupnya itu titik. Ini juga sama, ini titik, ini lipat, ini disebut dengan limas. Nah yang selanjutnya itu adalah polihedron. Polihedron adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja. Nah, coba kakak ingin bertanya ya kepada teman-teman yang teman-teman pikirkan atau yang teman-teman kira dari bangun-bangun di sini itu mana yang disebut dengan polihedron. Coba lihat di pengertiannya, bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja. Jadi coba teman-teman yang mana sih yang disebut dengan polihedron. Ingat ini kata kuncinya ya. Oke. Udah ya. Nah, sini kak. Jadi yang disebut polihedron di sini itu adalah A, B, sama F. Apakah teman-teman benar menjawab? Di sini kenapa dibilang ini adalah polihedron, sedangkan yang ini tidak? Karena di sini bidang-bidang datar saja. Kalau ini melengkung. Jadi ini yang disebut dengan polihedron yang 4 ini ya. Lalu yang selanjutnya itu menamai polihedronnya. Jadi di sini bagaimana sih teman-teman caranya untuk menamai polihedron ini? Di sini kita menggunakan rumus teman-teman. Rumusnya seperti apa? Kita coba di sini. Ini ada prefix ditambah dengan hedron. Jadi ketika teman-teman memilih prefixnya, nah ini kan prefix. Nah ini prefix nih. Ini kata hedron. Hedron itu nantinya teman-teman sambungkan. Kata ini bisa monohedron, dihedron. Jadi teman-teman sambungkan. Ini apakah? Nah ini adalah sisinya. Ini ya. Nah, teman-teman hitung ini ada berapa? Nanti. Sekarang kita coba yang gambar ini. Ini berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cari ke sini 6. 6 adalah heksa. Maka di sini heksa ditambah dengan hedron. Maka menjadi heksa hedron. Itu contohnya. Coba yang selanjutnya ini teman-teman cari apa? Sudah? Oke. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah penta. Penta kita sambungkan dengan hedron. Jadi penta hedron. Begitu ya cara menamai polihedron. Selanjutnya ke polihedron beraturan. Nah, adalah polihedron yang memiliki permukaan beraturan dan setiap titik sudut menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyak. Nah, ini baru ada 5 ya yang diketahui terkait dengan polihedron beraturan ini. Nah, bisa lihat di sini teman-teman ya. Ternyata kubus adalah polihedron beraturan. Kenapa? Di sini coba lihat permukaan beraturan dan setiap titik sudut menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyak. Coba kita hitung 1, 2, 3. Nah, itu sudut ya. Ini juga sama 3. Ini 3. Nah, disebut dengan polihedron beraturan. Jadi kubus termasuk dengan polihedron beraturan. Selanjutnya kita masuk ke bidang. Bidang adalah bentuk geometri 2 dimensi yang datar tanpa memiliki ketebalan. Ini adalah titik nih. Ini titik. Titik ini kita sudah membahasnya di bab sebelumnya ya, atau di video sebelumnya terkait dengan titik ini. Titik ini tidak mempunyai nilai, jadi
Ini disebut dengan nol dimensi. Kenapa dimensi, Kak? Karena di sini juga dua dimensi. Kita akan mencari mana yang bidang dan mana yang bukan bidang. Nah, lalu ini ada garis nih. Garis karena bisa diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Sama-sama bisa diperpanjang, ini termasuknya satu dimensi. Lalu ini memiliki panjang dan lebar. Ini panjang, ini lebar. Maka ini disebut dengan dua dimensi. Nah, ini yang kita cari. Ini adalah bidang. bidang. Ini bidang. Lalu kalau ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini disebut dengan ruang. Nah, ruang ini ketika memiliki lebar, panjang, dan tinggi atau panjang, lebar, dan tinggi disebut dengan tiga dimensi. Ini adalah ruang. Kalau titik nol dimensi, garis ini satu dimensi, bidang dua dimensi yang kita bahas sekarang bidang. Lalu ada ruang. Ruang itu adalah tiga dimensi. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Selanjutnya, bidang dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada contoh ya. Terdapat dua titik A dan B pada bidang P. Ada berapa banyak garis yang dapat dilukis melalui A dan B? Nah, kita ingat ya di video sebelumnya bahwa kita bisa menentukan garis yang melintasi satu titik. Kalau garis melintasi satu titik, maka garisnya bebas, bisa begini, bisa begini, bebas. Bebas ya, dengan teman-teman. Mau gambar seperti apa? Karena itu hanya beraturan atau memiliki aturan melewati satu titik. Akan tetapi, ketika di sini perintah adalah ada berapa banyak garis yang dapat dilukis melalui titik A dan B. Satu titik, satu garis nih. Garis. Nah, ini satu garis. Kenapa? Karena melalui titik A dan B. Maka satu garis. Selanjutnya adalah kedudukan dua garis pada ruang. Nah, di sini itu ada tiga, yaitu sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Sejajar itu adalah kemiringannya sama. Berpotongan bertemu di satu titik. Bersilangan tidak sejajar dan tidak berpotongan. Contoh, kita mencari garis AB. Garis AB ini sejajar dengan yang mana? Garis AB itu sejajar dengan EF, HG, dan DC. AB itu sejajar, sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, dan sejajar dengan DC. Lalu yang berpotongan, kita masih menggunakan yang AB. AB berpotongan dengan yang mana saja? Titik A dan titik B. Ini mana yang berpotongan? Yang berpotongan itu adalah ini, DA, EA, CB, FB. Nah, itu yang berpotongan dengan AB. Lalu bersilangan. Bersilangan itu yang mana saja? Nah, tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kalau tadi FB, CB, nah kalau sekarang ini GF, GC. Kenapa, Kak? Nah, di sini tidak sejajar dan tidak berpotongan. Ini tidak berpotongan dengan B. Tidak berpotongan dengan A. Ini HE dan HD. Tidak berpotongan dan tidak sejajar. Yang selanjutnya hubungan garis dan bidang pada ruang. Nah, di sini ada tiga, berada pada bidang, berpotongan, dan sejajar. Coba teman-teman lihat, itu ada gambar ya. Ini pada bidang. Maksud pada bidang adalah pada, berarti menempel dengan bidangnya. Nah, ini ya, ini menempel dengan bidang. Berarti pada bidang. Nah, kalau berpotongan, ini itu nembus ceritanya nih. Ini nembus. Ini nembus. Nah, ini disebut dengan perpotongan. Lalu kalau ini tidak berpotongan atau sejajar, ya. Ini itu bukan pada bidang, di luar bidang itu. Berbeda ya, jauh sekali dengan yang ada pada bidang. Nah, ini kalau di luar bidang, ini disebut dengan sejajar. Dengan tandanya juga ini, sejajar. Selanjutnya, kedudukan dua bidang. Nah, kedudukan dua bidang berarti ada bidang yang sama nih. Coba kita lihat pada gambar. Nah, ini ada dua ya, ada berpotongan, ada sejajar. Kalau tadi ada pada, nah kalau sekarang mah hanya berpotongan dan sejajar saja. Kalau ini, itu berpotongan. Ketika dua bidang yang sama. Lihat ini. Nah, garis
Lalu sejajar. Nah, ini P dan Q ini sejajar nih. Bidang ini sejajar. Sama kemenangannya. Jadi disebut dengan sejajar. Selanjutnya jarak pada ruang. Jarak suatu titik terhadap bidang adalah garis yang menghubungkan titik tersebut kepada bidangnya secara tegak lurus. Di sini coba kita lihat. Ini titik menghubungkan titik tersebut pada bidangnya secara tegak lurus. Ini bidang. Ini titik yang menghubungkan adalah garis ini nih. Garis yang tegak lurus. Nah, ini disebut dengan jarak pada ruang. Langsung contoh ya. Di sini itu ada prisma segi 5 dan juga ada. Coba teman-teman lihat. Ini kan sama nih menghubungkan titik terhadap bidang ya dengan tegak lurus. Nah, ini garis nih. Ini itu adalah garisnya yang tegak lurus yang menghubungkan titik ini dengan bidangnya. Ini juga sama. Nah, ini puncak kan tinggi, alas, alas. Ini disebut dengan tinggi. Kalau kita kan bisa nyebutnya dengan sebutan tingginya. Dengan kata lain, jarak suatu titik terhadap bidang itu bisa disebut dengan tinggi. Ini biasa kita sebut dengan tinggi. Nah, itu adalah jarak pada ruang. Selanjutnya adalah latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan latihan soal ini untuk meningkatkan keterampilan teman-teman dalam mengerjakan soal matematika, khususnya di bagian bangun ruang.